Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 297. Chapter 297 Stigmata. Menarik, sangat menarik. Duduk di singgasana perak, Ucarus menyuarakan pujiannya sambil menatap si Feng. Penampilan Anda benar-benar melampaui harapan kami. Karena alasan inilah kami memutuskan untuk memberi Anda tambahan 2000 poin merit. Itu juga fakta bahwa terakhir kali seseorang berhasil menyelesaikan persidangan ketujuh adalah lebih dari 1 milenium yang lalu. Sistem, menghargai 2000 poin prestasi kuil Dewa Perang. Itu murah hati dari mereka. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah si Feng. Dengan 1500 poin merit, si Feng mampu menukar item peringkat Dark Gold. Sementara itu, 4000 poin merit akan setara dengan item peringkat Epic. Oleh karena itu, 2000 poin merit tambahan yang dia terima saat ini benar-benar merupakan panen besar. Karena kamu sudah lulus ujian kami, berjalanlah ke tengah ruangan. Kami akan memberi Anda kekuatan yang diperlukan untuk menemukan 7 harta karun, kata Ucarus. Si Feng kemudian melangkah ke tengah tahta abadi. Ada rune dewa yang tak terhitung jumlahnya yang tertulis di lantai di sana, bergabung bersama untuk membentuk susunan keterampilan jiwa yang besar. Sementara itu, 50 singgasana perak melayang di sekitar susunan ajaib ini. Singgasana itu sendiri tampaknya terhubung entah bagaimana dengan susunan ajaib ini. Mari kita mulai, kata Ucarus sambil memandangi rekan-rekannya. Para penguasa tahta perak menganggukkan kepala mereka dan segera berdiri. Segera setelah itu, mana di dalam tahta abadi mulai berputar. Kepadatan mana di sini tidak kurang dari di makam dewa. Sementara itu, mana tebal ini berkerumun di sekitar arai keterampilan jiwa, membentuk 50 bola cairan yang tampak padat. Masing-masing bola fluida ini berukuran sebesar baskom. Bola mana cair ini jelas merupakan mana terpadat yang pernah dilihat si Feng selama bertahun-tahun memainkan domain dewa. Pada saat ini, Ucarus juga menoleh untuk melihat salah satu penguasa singgasana emas. Tuanku, persiapannya sudah selesai, ucap Ucarus hormat. Itu masih belum cukup, kata hantu yang duduk di singgasana emas dengan nada rendah. Ucarus bingung dengan kata-kata itu. Mana cair yang mereka bentuk beberapa ratus kali lebih berharga daripada bahkan 7 kristal terkemuka, dan setiap tetes telah membuat 50 diantaranya berusaha keras untuk membentuknya, belum lagi 50 mana cair berukuran baskom. Jumlah mana cair seperti itu lebih dari cukup untuk mengeluarkan stigmata perak. Sangat jarang menemukan bakat yang bagus. Mari kita bantu juga, kata hantu yang duduk di singgasana emas itu kepada 8 temannya. Baiklah kalau begitu, seseorang yang mampu melewati uji coba ketujuh memang layak untuk kami ambil tindakan. 8 penguasa tahta emas lainnya menganggukkan kepala sebagai jawaban atas saran rekan mereka. Mereka kemudian berdiri dari tempat duduk mereka, melayang di udara saat mereka mulai memadatkan mana juga. Dalam sekejap mata, 9 bola cair mana berukuran rumah muncul di udara di atas singgasana di singgasana abadi. Ucarus dan yang lainnya dikejutkan oleh pemandangan ini. Tidak akan pernah mereka bayangkan bahwa 9 raja ini benar-benar akan mengambil tindakan dan bekerja sama untuk memberikan stigmata untuk keberadaan kecil seperti si Feng. Ini adalah pertama kalinya sejak kemunculan jenius absolut itu ribuan tahun yang lalu. Adapun si Feng, pada saat ini, dia tidak bisa lagi menutup mulutnya. Sehubungan dengan mana cair, si Feng pernah melihat item ini sebelumnya. Para penyihir menganggapnya sebagai harta yang tak ternilai harganya. Bahkan ketika ditawari item peringkat epik dalam perdagangan, pemain mage tidak akan mau berpisah dengan mana cair yang mereka miliki. Hanya bola cairan mana berukuran baskom yang telah dibentuk oleh masing-masing penguasa tahta perak telah memberi si Feng kejutan besar. Sekarang, 9 eksistensi tak tertandingi yang mengambang di depan singgasana emas benar-benar berhasil membentuk bola mana cair seukuran rumah. Menilai berdasarkan ukuran, total mana cair yang dipanggil oleh 50 orang sebelumnya tidak berjumlah bahkan 1/10 dari satu rumah. Pada saat berikutnya, semua mana cair yang dipanggil disuntikan ke dalam arai keterampilan jiwa. Rune dewa yang terukir ke dalam ruangan mulai menyala satu demi satu, dan dalam beberapa saat, setiap rune dewa di dalam ruang besar memancarkan cahaya keemasan. Di tengah tahta abadi, pola dewa emas terbentuk. Pola dewa ini kemudian menyatu dengan tubuh si Feng. Si Feng segera merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas,
Pikirannya jernih seperti siang hari, seolah-olah dia tahu segalanya yang perlu diketahui di dunia. Namun, perasaan ini hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum benar-benar hilang. Sementara itu, pupil si Feng, yang awalnya berwarna hitam pekat, juga berubah menjadi keemasan untuk sesaat. Meskipun pupilnya mendapatkan kembali warna aslinya, pengamatan yang cermat akan mengungkapkan bintang terang yang tak terhitung banyaknya berkedip di dalamnya, tampak seperti langit berbintang di malam hari. Sistem, selamat. Pemain telah memperoleh stigmata emas. Reputasi dengan kuil Dewa Perang meningkat 3000 poin. Segel di Endless Abyss telah rusak. Jika kita ingin menyegel kembali Endless Abyss, kita membutuhkan bantuan dari 7 harta karun, yang telah dianugerahkan para dewa kepada umat manusia. Namun, 7 harta karun telah hilang selama ratusan tahun sekarang, tersebar di seluruh benua besar ini. Beberapa dari 7 harta karun ini bahkan telah rusak. Akan sangat sulit untuk menemukan dan mengumpulkan 7 harta karun. Namun, dengan stigmata yang telah kami ukir ke dalam tubuh Anda, tugas Anda untuk menemukan 7 harta karun akan menjadi lebih mudah. Selama Anda berada dalam jarak tertentu dari salah satu dari 7 harta karun, stigmata akan memberikan tanggapan untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Jika Anda kebetulan menemukan salah satu dari 7 harta karun yang rusak, stigmata juga dapat membantu Anda memperbaikinya. Sekarang bagian kita di sini selesai, kita akan bergerak untuk menekan Endless Abyss. Nasib seluruh benua akan bergantung padamu sekarang. Saya berdoa agar Anda dapat mengumpulkan 7 harta karun secepat mungkin. Petik 2. Sistem, quest alur cerita utama peringkat legendaris, 7 harta karun, diterima. Detail misi, 7 harta karun telah tersebar di seluruh benua. Pemain harus mengumpulkan 7 harta karun dalam 2 tahun. Jika tidak, Endless Abyss akan menerobos penindasan kuil Dewa Perang dan menjerumuskan semua penghuni domain God ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, mengubah benua menjadi taman bermain kegelapan. Jika pemain tidak dapat menyelesaikan misi ini, level pemain akan turun sebanyak 30, semua atribut akan berkurang secara permanen sebesar 70%, dan semua EXP yang diperoleh akan berkurang hingga 90%. Sistemnya benar-benar kejam. Jika saya tidak dapat menyelesaikan misi ini, akun ini pasti harus dihapus. Untungnya, saya punya waktu 2 tahun untuk menyelesaikannya. Si Feng dalam hati mendecakkan lidahnya ketika dia membaca pemberitahuan sistem. Namun, apa sebenarnya stigmata ini? Si Feng bertanya-tanya karena tidak ada yang baru di tubuhnya atau di tasnya. Dia kemudian membuka bilas statusnya untuk melihatnya. Seperti yang diharapkan, ada kolom tambahan berlabel stigmata di sana. Stigmata emas. Secara otomatis merasakan keberadaan 7 harta karun dalam radius 5000 yard. Detek dapat digunakan sekali sehari untuk mencari lokasi spesifik dari 7 harta karun dalam radius 50.000 yard. Selain itu, pemain akan menerima Stigmatas Power, memberikan pemain Ignore levels 20 dan semua Resistance 40. Untuk setiap peningkatan dalam 5 level, semua atribut pemain akan meningkat 5 poin, selain menerima 10 poin atribut gratis dan 10 poin penguasaan gratis. Pemain juga akan menerima skill Omniscient Eyes. Mata Maha Kuasa. Sepasang mata yang dapat melihat segala sesuatu dan menemukan semua informasi. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari mata yang maha kuasa. The Omniscient Eyes memiliki jangkauan persepsi 100 yard. Durasi, 1 menit. Cooldown, 10 menit. Efek yang luar biasa. Kegembiraan si Feng setelah melihat efek Golden Stigmata tak terlukiskan. Sebagai permulaan, tambahan 40 poin di semua resistance berarti dia dapat mengabaikan sebagian besar faktor lingkungan di banyak medan. Dia juga akan menerima pengurangan kerusakan dari mantra. Saat bertarung melawan monster tipe keterampilan jiwa, dia bisa dengan mudah mengambil peran sebagai MT. Namun, bagian paling menakjubkan tentang stigmata emas masih harus menjadi peningkatan atribut. Stigmata emas tidak seperti pedang abisal, di mana si Feng akan menerima 2 poin atribut gratis tambahan setiap kali dia naik level. Namun, Golden Stigmata akan memberi si Feng rata-rata 7 poin atribut dasar per level, 2 poin diantaranya bahkan poin atribut gratis. Ini jelas merupakan peningkatan yang sangat besar. Selain itu, Stigmata emas juga memberi si Feng keterampilan identifikasi yang kuat. Keterampilan ini akan sangat membantu saat digunakan melawan bos Dungeon atau selama pertempuran lapangan. Sepertinya nafas naga langit sudah melambai ke arahku. Si Feng mengungkapkan senyum tipis. Awalnya, persyaratan nafas naga surgawi 120 poin dalam intelijen telah membuat si Feng sakit kepala besar.
Sekarang, bagaimanapun, dengan bonus yang diberikan oleh stigmata emas dan senjata keterampilan jiwanya, selama dia menerima promosi menjadi pendekar pedang tingkat 1, dia pasti bisa melengkapi nafas naga langit sebelum dia mencapai level 30. Dia benar-benar akan melengkapi item legendaris terfragmentasi sebelum mencapai level 30. Jika itu di masa lalu, si Feng bahkan tidak akan berani untuk memimpikannya. Setelah itu, si Feng memanggil antarmuka pertukaran kuil Dewa Perang dan mulai dengan hati-hati melihat-lihat harta karun di sana. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 298. Chapter 298 Kantong Dalam. Sebelumnya, si Feng telah memusatkan perhatiannya hanya untuk menyelesaikan persidangan. Bahkan ketika dia meningkatkan Abyssal Blade ke level 20, dia hanya memilih senjata Dark Gold level 20 secara acak. Kuil Dewa Perang adalah salah satu kekuatan terkuat di domain dewa. Ini adalah fakta yang tetap benar dari zaman kuno hingga saat ini. Si Feng telah dapat sepenuhnya mengalami kebenaran ini hanya dengan melihat berbagai tembakan besar di tahta abadi mengambil tindakan. Oleh karena itu, orang bisa membayangkan betapa kayanya perbendaharaan kuil Dewa Perang. Adapun sistem pertukaran kuil Dewa Perang ini, pemain akan secara otomatis mengaktifkannya setelah mendapatkan penyelesaian pertama di ruang bawah tanah tim 100 orang. Namun, seseorang sudah membutuhkan reputasi kuil Dewa Perang dalam jumlah besar bahkan untuk ditukar dengan item Fine Gold. Dalam domain dewa, reputasi dengan kuil Dewa Perang terkenal karena sangat sulit didapat, belum lagi memenuhi reputasi yang diperlukan untuk menukar item epic. Jika bukan karena pencariannya, si Feng tidak akan memiliki kesempatan untuk menukar item peringkat epic. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat mereka. Dia juga tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melihat artefak dewa yang belum pernah dilihat sebelumnya. Aku ingin tahu artefak dewa macam apa yang ada di dalam harta karun kuil Dewa Perang. Hati si Feng dipenuhi dengan antisipasi saat dia menyaring jendela pertukaran untuk hanya menampilkan artefak dewa. Sebanyak 2 artefak dewa ditampilkan. Cahaya bintang bercahaya peringkat dewa, tongkat 2 tangan. Kebutuhan peralatan, kekuatan 3000, intelijen 8000. Poin merit yang diperlukan, 200.000. Badai salju langit peringkat dewa, tombak 2 tangan. Kebutuhan peralatan, kekuatan 10.000, intelijen 4000. Poin merit yang dibutuhkan, 250.000. Meskipun dia tidak bisa melihat atribut yang tepat dari kedua item ini, hanya poin merit yang diminta dan persyaratan peralatan dari 2 artefak dewa ini membuat si Feng benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bisakah seseorang benar-benar melengkapi artefak dewa ini? Si Feng memiliki keraguan. Tidak terpikirkan oleh seseorang untuk memiliki 10.000 kekuatan. Bahkan selama masa jayanya, si Feng bahkan belum memenuhi persyaratan seperti itu. Setelah puas melihat artefak dewa, si Feng menyaring jendela untuk menampilkan hanya item peringkat epic. Segera, daftar item yang tak ada habisnya muncul di hadapannya. Pandangan sekilas memberitahu si Feng bahwa ada lebih dari 10.000 item yang terdaftar, dan dia tidak bisa tidak berharap dia bisa mengambil semuanya untuk memperkaya gudang persekutuannya sendiri. Jika gudang persekutuan Zero Wing memiliki begitu banyak item peringkat epic yang disimpan di dalamnya, maka mendominasi seluruh kerajaan bintang bulan tidak akan menjadi masalah, apalagi menaklukkan kota Sungai Putih. Namun, ini hanya pemikiran yang lewat. Si Feng saat ini memiliki 6.800 poin merit, dan paling banyak dia hanya dapat menukar 1 item dengan peringkat epic. Namun, itu juga bukan tugas yang mudah untuk memilih item yang cocok untuk dirinya sendiri dari puluhan ribu item ini. Sebagai permulaan, mari lupakan senjata. Armor seharusnya menjadi tempat yang baik untuk memulai, pikir si Feng. Saat ini, dia sudah memiliki senjata keterampilan jiwa, pedang abisal. Shadow Purgatory peringkat Dark Gold yang dia pegang sekarang juga cukup untuk dirinya saat ini. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya lebih jauh, maka dia perlu mengganti beberapa peralatan peringkat misterius besi dan rahasia perak yang masih dia gunakan. Namun, ketika si Feng melihat daftar peralatan yang panjang, pikirannya kacau karena keraguan. Namun, si Feng masih berhasil memilih beberapa pelindung dada bagus yang menarik perhatiannya. Tidak hanya pelindung dada ini menawarkan sejumlah besar kekuatan dan kelincahan, beberapa bahkan memberikan kecerdasan tambahan, sebuah atribut yang saat ini dibutuhkan si Feng. Sementara itu, level penggunaan untuk pelindung dada ini berkisar antara level 20 hingga level 80, dan semuanya adalah peralatan epic yang dapat naik level hingga level 100. Salah satu pelindung dada ini disebut armor pertempuran api ungu dan membutuhkan 5.000 poin merit.
Itu adalah pelindung dada yang terutama berfokus pada atribut kekuatan, selain memberikan sejumlah kecerdasan. Yang lainnya disebut tanpa ampun dan membutuhkan 5.300 poin merit. Itu juga merupakan pelindung dada yang terutama berfokus pada atribut kekuatan, dan juga memberikan sejumlah kecerdasan. Pelindung dada terakhir yang menarik perhatian si Feng adalah pelindung dada yang disebut pelindung dada pembantaian. Diperlukan 6.000 poin merit untuk ditukar, dan itu memberikan jumlah kekuatan, kelincahan, dan kecerdasan yang seimbang. Desain pelindung dada juga sangat bagus, dan itu juga merupakan favorit si Feng dari 3 pelindung dada. Namun, jika dia ditukar dengan Carnage Chest Protector, dia tidak akan bisa berbuat banyak dengan poin merit yang tersisa. Mari kita lihat beberapa item lainnya untuk saat ini. Setelah beberapa perenungan, si Feng menyaring jendela pertukaran untuk menampilkan ornamen yang memiliki persyaratan peralatan minimum level 20. Poin prestasi dari kuil Dewa Perang sangat berharga, jadi dia harus ekstra hati-hati saat membelanjakannya. Setelah menelusuri daftar untuk beberapa waktu, si Feng tiba-tiba menemukan item yang sangat dia kenal. Space Ring. Namun, bukannya peringkat besi misterius, cincin luar angkasa ini adalah peringkat epik. Itu mampu menyimpan hingga 2000 slot item dan berharga 4.500 poin merit. Namun, akan sangat mewah untuk menghabiskan 4.500 poin merit untuk item ini, dan si Feng pasti tidak mau menyia-nyiakan poin meritnya yang berharga untuk membelinya. Ah, bukankah ini cincin yang disebutkan dalam legenda? Mengapa ini dikategorikan dalam item dengan peringkat epik? Si Feng memperhatikan cincin lain yang dia kenal. Seven Luminaries Ring. Si Feng telah melakukan penelitian yang adil tentang sejarah domain dewa selama kehidupan masa lalunya. The Seven Luminaries Ring adalah cincin yang dibuat oleh salah satu dewa kuno, Dewi Senja. 7 kekuatan hebat disegel di dalam cincin ini, dan masing-masing dari 7 kekuatan ini bisa menandingi kekuatan dewa. Sementara itu, Seven Luminaries Ring memungkinkan penggunaan ketujuh kekuatan ini secara bersamaan. Bahkan manusia biasa pun akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi ketika dilengkapi dengan cincin ini. Rumor mengatakan bahwa pembegal dewa yang legendaris memiliki cincin 7 luminaris ini, dan justru karena cincin inilah dia memiliki kekuatan untuk membegal dewa. Apakah itu replika? Si Feng tidak percaya bahwa kuil Dewa Perang memiliki cincin 7 tokoh yang asli. Alasannya, item peringkat epik tidak akan cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan artefak dewa tidak memiliki kekuatan itu. Menurut pemahaman si Feng, Seven Luminaries Ring adalah relik alam dewa sejati. Namun, bahkan replika adalah penemuan yang sangat langka. Terus terang, replika adalah salinan yang lebih lemah dari real deal. Meskipun replika Seven Luminaries Ring tidak akan memiliki kekuatan untuk memusnahkan langit dan bumi, paling tidak, replika itu masih dapat digunakan untuk mengalahkan beberapa harimau dan membegal beberapa serigala. Seharusnya tetap memiliki fitur asli, meskipun versi yang sangat encer. Si Feng kemudian melihat poin merit yang diperlukan, menemukan bahwa cincin itu sebenarnya berharga 8.000 poin merit. Itu bernilai hampir setengah dari item legendaris yang terfragmentasi. Apakah kamu bercanda? Apakah ini efek merek? Petik 2. Si Feng tidak bisa membantu tetapi dalam hati mengutuk kuil Dewa Perang. Itu hanyalah replika. Cincin peringkat epik lainnya hanya berharga 6.000 poin, jadi atas dasar apa replika bernilai 8.000 poin? 8.000 poin merit. Sepertinya aku tidak akan bisa menukarnya, si Feng menghela nafas. Meskipun dia sangat mendambakan Seven Luminaries Ring, dia hanya memiliki 6.800 poin merit. Setelah itu, setelah meluangkan waktu untuk melihat-lihat item yang sangat banyak, dia masih tidak menemukan apapun yang dia suka. Pada akhirnya, dia akhirnya memilih pelindung dada pembantaian. Adapun Seven Luminaries Ring, dia hanya bisa perlahan-lahan mengumpulkan poin merit dan menukarnya di masa depan. Sistem, diperlukan 6.000 poin merit untuk ditukar dengan pelindung dada pembantaian. Poin merit saat ini yang dimiliki, 6.800. Apakah Anda ingin bertukar? Si Feng segera mengklik ya. Sistem, reputasi pemain dengan kuil Dewa Perang telah mencapai 3.000 poin. Pemain diizinkan untuk membayar 20% dari poin merit yang diperlukan menggunakan koin emas. Apakah Anda ingin membayar menggunakan koin emas? Tidak mungkin, kan? Saya juga dapat membayar menggunakan koin emas. Si Feng menjadi sangat gembira. Dia memiliki harapan untuk mendapatkan Seven Luminaries Ring sekarang. Saat ini, dia harus membayar 1.800 koin emas untuk 1.200 poin merit.
Ini berarti bahwa setiap poin merit setara dengan 1 emas 50 perak. Harga seperti itu jauh lebih mahal daripada hanya membeli item peringkat epik di pasar, di mana satu item peringkat epik hanya bernilai sekitar 1000 emas. Jika 6000 poin merit diubah menjadi koin emas, itu akan menjadi total 9000 emas. Harga ini setidaknya 8-9 kali lebih mahal dari harga pasar. Sistemnya benar-benar sakit hati. Namun, ini adalah kesempatan langka bagi si Feng. Jika dia dapat membayar sebagian dari poin merit yang diperlukan menggunakan koin emas, dia akan sangat bersedia untuk melakukannya. Setelah itu, si Feng memilih untuk menukar Seven Luminaries Ring sebagai gantinya. 20% dari 8000 poin merit akan menjadi 1600 poin, yang berarti 2400 koin emas. Pada tahap permainan ini, rata-rata pemain akan senang memiliki beberapa koin perak tambahan untuk dibelanjakan, dan menghabiskan 20 hingga 30 koin perak sekaligus akan dianggap sebagai pemborosan. Adapun koin emas, pemain rata-rata mungkin bahkan tidak tahu seperti apa benda-benda ini. Saat ini, satu koin emas dapat dijual seharga 11.000 kredit. Sementara itu, 2400 koin emas akan bernilai lebih dari 25 juta kredit. Bahkan guild kelas 1 tidak akan menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk mendapatkan item peringkat epik, belum lagi menghabiskan 2400 koin emas. Jika Aquaros mengetahui tentang masalah ini, dia pasti akan melabeli si Feng sebagai pemboros. Namun, si Feng memilih untuk membayar 2400 koin emas tanpa ragu-ragu. Dia memiliki 5000 emas pada orangnya saat ini, yang awalnya bermaksud menggunakan uang ini untuk membeli kios di Star Moon City. Namun, sekarang, hal itu tidak mungkin lagi dilakukan. Setelah menyelesaikan pertukaran, cincin kristal ungu emas muncul di telapak tangan si Feng. Ada 7 permata berbeda yang bertatahkan di dalam cincin itu, dan seluruh cincin itu sendiri memancarkan aura ungu samar. Itu terlihat sangat mewah dan mempesona.